Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Aditya Ramadan. Ya, kali ini saya akan memaparkan tutorial bagaimana cara kita melakukan pencarian di internet atau melakukan kegiatan browsing. Nah, yang kedua, saya juga akan membahas bagaimana caranya kita menggunakan email untuk mengirim pesan dan juga menerima pesan dan menjelaskan bagaimana fungsi-fungsinya. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, kita pahami dulu apa itu browsing. Browsing itu dari bahasa Inggris yang artinya adalah mencari. Artinya ini adalah kegiatan menjelajahi internet atau melihat-lihat atau bahasanya surfing melihat-lihat di internet berbagai halaman web menggunakan peramban web atau yang sering kita sebut dengan software browser atau web browser. Nah, jadi browsing itu adalah kegiatan kita berseluncur, mencari-cari mencari-cari informasi yang ada di dunia maya, yang ada di internet. Nah, tentunya kita mencari segala sesuatu hal yang kita butuhkan. Nah, bagaimana cara kita menggunakan browsing ini? Tentunya ada alat-alat yang dibutuhkan yang harus kita lengkapi supaya kita bisa melakukan browsing. Minimal kita punya 3 alat ini. Apa yang pertama? Yaitu perangkat laptop. Perangkat keras. Jadi Bapak Ibu, kita menggunakan PC atau komputer, laptop, atau menggunakan tablet atau iPad, atau juga bisa kita menggunakan handphone, smartphone kita sebelum kita melakukan browsing di internet. Tentunya ada perangkatnya dulu. Nah, yang kedua yang tentu kita butuhkan adalah kita menggunakan koneksi internet. Kita harus memiliki paket data. Kita harus memiliki paket data, kita harus memiliki koneksi internet. Mungkin ada yang berlangganan IndiHome, mungkin juga ada yang berlangganan merek lain, ada iNet, ada Biznet, mungkin ada yang menggunakan seluler, atau menggunakan kartu SIM card di handphone kita. Kita bisa melakukan itu, beli paket data, lalu masuk data beberapa giga dan kita bisa melakukan browsing. Nah, tentunya ada satu lagi yang harus dilengkapi. Apa itu? Yaitu adalah software web browser. Nah, software web browser ini tentunya mungkin kita sering melihat dan pasti digunakan di handphone kita. Biasanya sudah terinstall dengan otomatis. Contohnya seperti apa? Nah, ada beberapa software web browser yang bisa kita gunakan. Yang pertama, yang paling sering banget digunakan ini adalah Google Chrome. Nah, Google Chrome ini adalah sebuah software yang diluncurkan oleh Google. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat ikonnya di sini, dan kalau ada bisa kita klik, kita buka ada perangkatnya, ada softwarenya, maka kita bisa melakukan browsing. Nah, ini sering kita gunakan Google Chrome. Yang kedua, saya juga biasa menggunakan Mozilla Firefox. Nah, ini juga sering digunakan Mozilla Firefox. Nah, lalu bisa menggunakan Microsoft Edge. Kalau yang laptopnya terinstall Windows, biasanya Microsoft Edge ini sudah terinstall, sudah tersedia. Nah, yang keempat bisa menggunakan Safari. Safari ini adalah software browser yang built-innya yang sudah terinstall di sistem Mac OS atau MacBook, atau yang menggunakan iPhone. Biasanya browsing dengan menggunakan Safari. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan keempat software ini dan tidak harus menggunakan empat-empatnya. Kita bisa menggunakan salah satu softwarenya saja. Google Chrome. Nah, ini saya gunakan. Nah, ini ada menunya Google Chrome. Saya klik di sini. Nah, nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini apa ini? Ini adalah account Google. Saya memang banyak. Nah, ini tinggal kita pilih aja nih, boleh memilih email kita. Nah, ini saya biasanya pilih email saya yang ini. Saya klik di sini, lalu nanti tampil halaman awal seperti ini. Nah,
Ini adalah Google Chrome Bapak Ibu ya. Nah, saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada di dalam Google Chrome ini. Nah, Bapak Ibu di sini ya, ini di atas ini ya, ini ada menu bar. Menu bar ini terdiri dari beberapa menu yang bisa kita fungsikan. Ada file, edit, view ya. Ini saya basisnya macOS ya. Nah, ini ada new tab, new window ya. New tab tinggal klik saja new tab, dia bertambah tab. Nah, ini namanya tab nih Bapak Ibu ya. Bisa di close, bisa ditambah seperti ini, bisa di close ya, bisa new window ya. Nah, oke, new window ini adalah jendela baru ya seperti ini. Dan ya juga bisa klik file, ada new incognito window ya. Apa itu incognito? Incognito ini adalah sebuah mode private dari Google Chrome kalau misalnya kita ingin tidak terganggu dari history penjelajahan kita yang sebelumnya. Nah, tapi kita menggunakan normal aja seperti ini. Nah, lalu apalagi yang penting kita pelajari di dalam Google Chrome ini ya. Yang pertama kita harus tahu ya, di sini ada close, minimize dan maximize ya. Nah, ini bisa disesuaikan windownya ya seperti ini ya. Bisa seperti itu ya. Nah, bahkan Bapak Ibu, bagaimana cara kita melakukan penjelajahan? Nah, misalnya di sini saya mau buka YouTube nih. Nah, kita bisa menggunakan kolom form yang ada di atas ini ya. Klik aja YouTube ya .com. Nah, nanti akan tampil halaman-halaman website yang bisa kita kunjungi ya. Nah, ini halaman YouTube saya bisa akses ya, caranya gitu. Kalau misalkan mau ke Facebook gimana? Facebook.com gitu ya. Saya mau kirim email ya, gmail.com ya, tinggal sebut aja ya. Bahkan kalau sudah menggunakan Google Chrome ya, kita bisa langsung pencarian. Misalnya saya mau mencari ya apa itu artificial intelligence dan contohnya. Nah, ini langsung tampil di pencarian Google ya, kita bisa langsung mencari ya, langsung diketik di atas ini bisa ya. Atau misalkan mau di sini kolom ini sama aja boleh ya, tinggal dicari ya, pencarian seperti ini ya, sama google.com. Nah, tampilannya juga sama, kita bisa mencari juga di sini ya. Nah, lalu apalagi fitur-fitur dari Google Chrome ini yang mungkin keren banget ya. Nah, di sini ada, di bawah sini ada yang namanya extension Bapak Ibu. Apa itu extension? Extension ini adalah tools-tools untuk ya, misal seperti saya sering menggunakan tools-tools SEO ya, tools-tools digital untuk marketing, untuk translate bahkan ya. Misalnya saya buka Alibaba contoh. Apa itu Alibaba ya? Alibaba adalah website ini Alibaba Indonesia ya. Nah, ini Taobao ya misalkan. Taobao ini website bahasa Cina nih. Nah, bagaimana saya mentranslate ini? Nah, dengan extension ini Bapak Ibu. Klik di sini ya, lalu translate this page ya. Nah, berubah tampilan yang tadinya bahasa Cina jadi bahasa Inggris gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan fitur-fitur di sini. Ya, nah ini extension nih Bapak Ibu ya, bisa ditambah. Bahkan saya bisa melihat berapa Google Index dan lain sebagainya ya. Mungkin ini agak expert ya. Nah, misalkan apalagi, nah ini kita bisa mengubah account ya. Bapak Ibu kalau pertama kali buka Google Chrome pasti nanti akan diminta ya, kalau baru install, nah ini diminta untuk login ke dalam Google. Tinggal klik aja sign in, masukkan email dan password, nanti account kita akan tertempel, account email ya di sini ya. Oke. Dia bisa seperti itu. Bahkan kalau kita klik titik 3 di sini, ini juga banyak menu-menu yang bisa kita gunakan. Ya, ada settings, print, zoom ya. Bahkan kalau misalkan wah nggak kelihatan nih, saya plus aja deh. Ya, nggak kelihatan. Nah, ini tinggal menggunakan fitur zoom aja, ini beres ya. Nah, lalu apa lagi yang sering digunakan ya? Ini ada back, ada refresh ya. Apa itu back? Back ini adalah kembali. Misalnya kita habis ngelihat website ya, saya klik di sini ya. Oh, ini open new tab ya. Misalkan saya mau kembali ke halaman sebelumnya, klik back aja. Nah, nanti kembali. Nah, ini redo, ini undo ya. Atau kalau misalkan
tidak terbuka dengan baik website ya. Nah, misalkan websitenya nggak kebuka dengan baik. Nah, ini klik reload. Reload ini untuk apa? Merefresh halaman ya. Kalau halamannya mungkin nge-lag atau mungkin halamannya nggak kebuka-buka, pas dibuka mungkin, nah misalkan wah nggak tampil semua nih ya, ada yang kosong nih, ada yang nggak, view-nya nggak bagus nih, di refresh aja nih. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi untuk merefresh halaman ya gunanya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya, Bapak Ibu semua. Bagaimana menggunakan Google Chrome-nya? Oke, dan di sini misalkan saya sudah download Pak. Bagaimana cara melihat download? Nah, klik titik 3 di sini, klik download. Nah, di sini ada bekas-bekas history apa saja yang sudah kita download ya. Saya habis download gambar ini, tinggal diklik nanti kebuka. Ya, file download. Oke, dan bahkan misalkan kita mau ngeprint halaman, kita klik aja di sini ya. Wah, ini bagus nih informasinya, mau saya print Pak. Klik titik 3 di sini, klik print. Nah, bisa dijadikan PDF. Nah, ini bisa disimpan jadi PDF Bapak Ibu. Ya, betapa fitur ini sangat bermanfaat untuk kita melakukan browsing ya. Nah, apalagi yang penting di fitur ini? Nah, misalkan saya pengen menggunakan bookmark Pak. Nah, apa itu bookmark? Bookmark itu adalah sebuah fitur di dalam web browser untuk kita menyimpan halaman ya, untuk menyimpan halaman website ya. Misalkan ini ya, mau saya simpan Pak, bagaimana? Klik titik bintang di sini, klik bookmark this tab, klik. Nah, kalau sudah, nanti kita bisa masukkan ke dalam folder-folder yang kita inginkan ya, atau kita bisa mengcustom folder ya. Misalkan tentang saya ini folder ya, ya, klik misalkan tentang artificial intelligence. Saya klik di sini, saya klik save. Nah, nanti bagaimana cara bukanya lagi? Misalkan saya close, saya mau buka lagi Pak, klik plus ya, atau di sini titik 3, klik bookmark. Nah, show bookmark bar ya. Klik bookmark ya, lalu klik bookmark manager, ya. Nah, bookmark manager kita ngelihat, wah di sebelah kiri ada ini ada folder yang kita buat. Nah, ini website yang tadi sudah kita save ya. Tinggal klik aja 2 kali dan dia akan terbuka lagi. Nah, itulah fungsi bookmark ya Bapak Ibu. Nah, apalagi sih yang menarik dari browser ini ya Bapak Ibu? Secara umum ya, kita bisa melihat di new tab ya. Saya tambahkan tab baru di sini. Di sebelah kanan ini ada account kita ya, account Google ya. Nah, ini bisa kita akses beberapa fitur-fitur Google yang ada di sini. Contohnya, saya mau mengakses email ya. Ketika kita buka tab baru ya tadi, kita klik aja di email, maka langsung tersedia email-email yang ada di alamat email kita ya. Atau misalkan yang lain, klik image ya. Nah, ini kita bisa mencari gambar di Google di sini ya. Lalu apa lagi? Saya klik titik 9 di sini ya. Menu bar di sebelah sini. Nah, ada beberapa produk-produk Google yang bisa kita akses kalau kita sudah membuka Google Chrome. Contohnya apa? Contohnya adalah Google Map ya. Di sini bisa saya klik Maps. Nah, di sini bisa kita melihat beberapa menu-menu ya. Kita mau cari restoran Pak, klik aja restoran. Nah, nanti tampil restoran yang ada di sekitar kita ya. Nah, ini kita bisa mengakses fitur-fitur seperti ini ya, untuk membrowsing, mencari informasi yang lebih dalam, menggali informasi yang lebih banyak lagi. Oke, apalagi yang ada di sini ya? Banyak ya, ada YouTube tadi ya, ada Google Play, ada Google Meet. Mau meeting gunakan Google Meet. Nah, kalau kita mau menggunakan penyimpanan dari Google, bisa menggunakan Google Drive ya. Mau translate bahasa dengan menggunakan Google Translate. Dan masih banyak fitur-fitur Google lagi yang sebenarnya bisa kita eksplorasi.
Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara kita melakukan pengiriman email ya dengan menggunakan Gmail? Nah, Bapak Ibu bisa klik Gmail langsung di new tab seperti ini sebelah kanan ya. Atau ya Bapak Ibu bisa ke mail.google.com ya. Bisa seperti ini ya. Nanti langsung ke email Google ya, sama saja. Nah, sekarang Bapak Ibu ya, bagaimana cara kita memahami ya alat apa ini ya, tools ini ya. Nah, pertama adalah ketika kita membuka Gmail ya atau Google Mail, kita bisa melihat email apa saja yang masuk ke dalam email kita ya. Di sini Google ya mengklasifikasi email yang masuk, ada utama, ada promosi, ada sosial. Yang utama itu apa? Yang utama maksudnya adalah email-email yang punya urgensi tinggi gitu ya. Jadi orang ngirim email masuk di sini ya. Nah, ini emailnya sudah banyak ya yang masuk. Saya ada ribuan email mungkin ya. Ya, 1288 email ya. Nah, lalu ada email promosi. Nah, ini misalkan dari brand-brand tertentu ya. Misalnya saya pengguna atau saya sering belanja buku di Gramedia. Jadi saya sering dapat promosi dari Gramedia. Wah, buku apa nih yang hype? Nah, itu emailnya masuk ke email promosi Bapak Ibu ya. Yang ketiga ada sosial. Nah, maksudnya sosial ini apa? Maksudnya sosial adalah saya menggunakan platform LinkedIn ya. Menggunakan platform LinkedIn. Nah, platform LinkedIn ini apa ya? Salah satu sosial media yang sering digunakan. Ya, nah ini bisa kita lihat klasifikasinya. Lalu ada fitur berbintang. Nah, fitur berbintang ini apa? Nah, email yang penting, Bapak Ibu. Ini kalau saya bintangin ya, misalnya nih, saya dapat email nih dari rumahweb.com misalnya gitu ya. Lalu saya klik bintang ya. Saya bintang, di mana bintang nih, sebelah kanan Bapak Ibu nih ya. Saya klik bintang, nanti ada di email berbintang di sini ya. Masuk ke dalam email penting, tinggal dibintangin ya, sama seperti fitur bookmark ya yang udah saya bahas ya. Nah, lalu ada email terkirim. Nah, kalau kita sudah melakukan pengiriman email ya, maka akan tampil di email terkirim di sini ya. Nah, lalu ada draft. Draft ini apa? Email yang kita tulis tapi belum dikirim, jadinya draft ya. Dan misalkan ada spam. Apa itu spam? Spam ini adalah email-email yang beresiko ya, melakukan spamming atau melakukan kegiatan yang di luar peraturan dari Google ya. Spamming tuh mengirim email terus-menerus, nggak tahu ini email aman atau enggak. Nah, itu masuknya di spam ya. Kadang-kadang masuk ke kotak masuk, kadang-kadang juga ada yang di spam ya. Jadi teman-teman bisa ngecek ya di spam tadi ya. Nah, oke, sekarang bagaimana caranya kita mengirim email? Tinggal klik tulis aja di sini Bapak Ibu. Silahkan, misalkan saya mau mengirim ke email saya ya, yang satunya. Contoh email saya @yamada@gmail.com ya. Nah, kita ingin mengirimkan email nih ke Gmail saya ya. Tadi masih ingat ya, klik tulis ya atau compose ya. Nah, lalu saya bisa masukkan subjek ya, halo gitu ya. Dan saya bisa masukkan pesan ya, assalamualaikum ya, dan lain sebagainya. Dan di sini saya bisa menambahkan emotion atau emoticon ya. Bahkan saya bisa menambahkan lampiran-lampiran. Untuk saya klik lampirkan di sini ya. Lalu misalkan saya mau mengirimkan data saya ya. Nah, ini tinggal klik lampiran, jadi kita bisa mengirimkan gambar, dokumen ya, link ya, bahkan video di dalam Gmail kita. Nah, di sini menggunakan lampiran file ya Bapak Ibu. Kalau dia lebih dari 25 MB biasanya masuk ke Google Drive dulu, nanti linknya dikirimkan. Nah, kalau kita mau mengirimkan ke banyak orang, bagaimana caranya? Klik CC, carbon copy ya. Jadi bisa masukkan email yang lain ya. Misalnya
email saya yang lain @gmail.com ya, bisa seperti itu ya, atau bisa menggunakan BCC ya, sama. BCC ini carbon copy juga ya, tapi kurang lebih fungsinya sama ya. Nah, kalau sudah klik kirim ya, nah nanti pesan terkirim Bapak Ibu bisa melihat di terkirim di sini ya. Kita lihat, nah sudah tampil email saya. Nah, sekarang kita lihat di email penerima. Email penerima tinggal klik gmail.com ya, atau mail.google.com. Nah, itu sama saja. Nah, wah ada nih ya. Klik. Nah, emailnya telah sampai dengan selamat. Oke. Nah, begitulah caranya ya kita mengirimkan email. Oke, nah kalau kita mau membalas kita klik ya di titik 3 sebelah kanan, klik balas. Kalau seandainya mau membalas ke semua ya, artinya semua email di carbon copy tadi, klik balas semua. Artinya semua email masuk, kita bisa balas semuanya. Ya, kalau mau meneruskan, apa itu teruskan pesan? Teruskan pesan itu saya pengen meneruskan email ini ke email yang lain, klik teruskan ya. CC-nya kemana teruskannya ya, misalnya ke email saya yang lain itu, nah misalnya email yang ini ya, nah ini saya punya email online kan @gmail.com. Nah ini meneruskan pesan ya. Kita klik kirim, nah maka email sudah bisa diteruskan. Baik, itulah tutorial tentang bagaimana caranya kita browsing dan juga menggunakan Gmail Bapak Ibu ya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.